Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Humas Polrestabes Kota Palembang. Kali ini masih bersama podcast Polisi Palembang, Polrestabes Palembang, dan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai segala sesuatu yang membuat kita aman, membuat kita nyaman, ya apalagi nih narasumber saya di kesempatan podcast kali ini. Saya akan langsung mewawancarai seorang tokoh yang dimana kalau kita di dalam pengawasannya kita merasa aman, kita merasa tidak takut, kita merasa nyaman pastinya ya, dan kita merasa, kalau saya bilang ya, kita merasa seperti tidak ada jarak karena kita nggak takut gitu loh. Tapi yang paling penting catatannya adalah kita merasa nyaman dan aman ketika kita dalam pengawasan, dalam perlindungan beliau. Saya sudah bersama tuan rumah. Senang sekali saya akan mewawancarai Polrestabes Palembang. Saya sudah bersama Kombes Pol Dr. Haryo Sugihartono, SIK, MH. Hai Pak, selamat sore. Nanti tapi sore ya Pak ya. Selamat sore Pak. Kesibukan alhamdulillah luar biasa, terkendali semua ya Pak? Terkendali alhamdulillah. Di wilayah Kota Palembang aman Pak? Aman. Sampai saat ini? Dapat saya pastikan aman karena setelah 1 tahun 8 bulan saya sudah bisa menemukan satu kunci utama dari rangkaian kegiatan yang sebelumnya saya lakukan. Dengan demikian saya sudah bisa mengenali karakter baik di masyarakatnya, kemudian karakter kotanya, yang pada akhirnya kami coba menyatukan dengan karakter tugas-tugas anggota kami, sehingga ada satu titik di mana titik tersebutlah posisi yang tepat untuk menghadirkan kami di tengah-tengah masyarakat, yang pada akhirnya dari titik itulah kami mendapatkan satu kesempatan guna menciptakan rasa aman dan nyaman bersama. Jadi nggak salah kalau misalnya di awal saya tadi bilang kita semua masyarakat Palembang tuh pasti bakalan aman ya. Soalnya Bapak masih memimpin Kota Palembang ini ya Pak ya, pengamanan Kota Palembang ini ya. Jadi kayaknya punya strategi khusus gitu ya Pak ya. Khusus tidak sih, khusus tidak, karena ini bagian daripada satu bawaan, karena sejatinya seseorang ketika diberikan sebuah amanah sebagai seorang pimpinan, tentunya masing-masing memiliki karakter pribadi masing-masing. Dan memang karakter saat ini yang saya perankan bukan satu hal yang saya sengaja, namun memang lahirnya beginilah bawaan saya. Sehingga saya menganggap itu bukan suatu strategi, ya kebetulan saja, sehingga dengan saya mendapatkan satu jabatan tersebut tidak sulit bagi kami untuk menciptakan yang ternyata itulah yang diharapkan oleh masyarakat. 1 tahun 8 bulan, mendekati 2 tahun, berarti sudah mengenali berbagai macam aneka makanan yang ada di Kota Palembang. Paling suka apa Pak? Kalau yang paling suka itu memang di sini kan terkenal dengan kota empek-empek. Ya. Empek-empeknya jadi banyak ragamnya, banyak jenisnya. Namun di antara jenis empek-empek tersebut, empek-empek pistol yang saya suka. Yang isi pepaya itu ya Pak ya? Isi pepaya dan kulit. Pempek pistol, ya pempek kulit. Pempek pistol yang isi pepaya ya. Jadi tim yang digoreng apa yang direbus? Yang direbus. Apa yang direbus ya Pak? Kenapa Pak? Apa memang menjaga dari goreng-gorengan? Saya tidak tertarik dengan gorengan sebenarnya. Oh. Kalau saya tertarik goreng itu hanya manduan sama bala-bala, yang lain nggak tertarik. Bala-bala kalau di Palembang itu bakwan ya Pak? Kalau di Palembang bakwan, kalau di Polrestabes bisa jadi balap liar. Oh. Iya banget. Balap liar. Baik, nah ini menjelang 27 November 2024 ya Sobat Humas Polrestabes Palembang, kita tahu kita semua akan melakukan pemilihan serentak ya Pilkada 2024. Nah dalam kesempatan ini juga kita akan ngobrol langsung bersama Kombes Pol Dr. Haryo Sugihartono, SIK, MH, Polrestabes Palembang
mengenai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat jelang Pilkada 2024 ini atau Harkamtibnas. Jadi seperti apa kondisi keamanan kita saat ini, Pak? Baik, Mbak, dapat kami sampaikan. Kegiatan kepolisian yang telah dilaksanakan oleh seluruh anggota Polrestabes Palembang, baik itu di satuan operasional maupun di Polsek, tentunya tadi setelah kami sampaikan kurang lebih 1 tahun 8 bulan, kami sudah mengoptimalkan berbagai macam pendekatan dan kegiatan, baik kegiatan yang bersifat rutin maupun kegiatan yang bersifat rutin yang ditingkatkan. Disitulah kami menemukan satu situasi dan pola yang pada akhirnya situasi dan pola tersebut ternyata ampuh dalam rangka untuk mengenali karakteristik maupun psikologis masa warga Kota Palembang khususnya, yang pada akhirnya dengan pola tersebut kami bisa melakukan upaya pembenahan dalam arti situasi keamanan yang dulu mungkin terkatakan cukup tinggi tingkat kriminalitasnya, saat ini sudah sangat menurun dengan drastis. Demikian juga satu kebiasaan masyarakat Palembang, mulai daripada pembegalan, pencopetan, pemalakan, demikian juga tindak pidana yang bersifat ancaman jiwa, itu dari hari ke hari menunjukkan tren yang sangat menurun. Tentunya tindak pidana yang tadi kami sebutkan tersebut merupakan tindak pidana yang meresahkan masyarakat, kejahatan jalanan, yang apabila kita sadari bersama-sama akan mengganggu situasi yang lain, khususnya kegiatan perekonomian, kegiatan sosial kebudayaan yang ada di masyarakat, yang pada akhirnya dengan kegiatan rutin kepolisian maupun kegiatan yang KRID atau kegiatan rutin yang ditingkatkan itu sendiri, kami bisa menurunkan secara drastis angka kriminalitas maupun kejahatan jalanan yang endingnya adalah situasi Harkamtibnas di Kota Palembang semakin lebih stabil. Inilah sebagai modal utama bagi kami bekerjasama dengan Forkominda, khususnya pemerintah daerah yang suka atau tidak suka dengan mitra utama kami dalam rangka untuk menggelar, mendukung kegiatan masyarakat maupun kegiatan kepemerintahan. Dengan demikian, harapan-harapan yang tertera dalam visi dan misi pemerintah daerah Kota Palembang dapat kita dukung secara maksimal dengan kegiatan-kegiatan kepolisian yang telah kami laksanakan. Kalau dilihat Kota Palembang ini gitu ya Pak ya, apalagi ini kan sudah musim pilkada, sudah mendekati 27 November. Apa potensi kerawanan yang sering terjadi gitu ya? Saat ini dapat kami rasakan pemilihan wali kota Palembang menyisakan 3 pasangan calon, yang tentunya 3 pasangan calon tersebut memiliki basis massa masing-masing, yang notabene saat ini mereka bersandiwara untuk bagaimana menjadi supporter masing-masing paslon dengan sebaik-baiknya. Kami sudah menetapkan masing-masing supporter tersebut di masing-masing paslon, dan kami kenali masing-masing masa pendukungnya, terutama kelompok-kelompok besarnya, dan mereka juga mengenali kami yang selama ini dalam keseharian kami sering bertatap muka, bersua, tentunya dalam kegiatan-kegiatan kepolisian yang notabene masa sudah diingatkan. Tentunya dengan sudah saling mengenali pribadi, cara kerja kami menjadikan satu bagian kunci yang kami miliki untuk bagaimana lebih bisa memastikan
masing-masing massa ataupun supporter kelompok-kelompok besar tersebut dapat memainkan perannya dengan sebaik-baiknya dengan tidak mengganggu kapasitas yang ada di Kota Palembang. Apalagi Kota Palembang memiliki satu slogan adalah zero konflik. Dengan demikian inilah yang menjadikan satu lemparan bagi kami agar kiranya masa support tersebut memiliki rasa tanggung jawab moral, bersama-sama menjaga Kota Palembang, bersama-sama menjalankan dengan kami yang selama ini berjalan dengan baik, dan pada akhirnya kita bersama-sama bisa sekali lagi memerankan peran yang sementara ini kita akan mengikuti kegiatan pemilihan atau pengambilan suara paslon wali kota dan wakil wali kota pada tanggal 27 November tahun 2018. Dengan demikian, dengan kita memahami peran masing-masing dan tetap menjaga satu keutuhan Kota Palembang, kita berharap kami bisa mendapatkan satu pimpinan Kota Palembang yang bisa mengayomi mitra-mitranya yang saat ini bersaing sebagai paslon wali kota Palembang dan wakil kota Palembang. Dengan demikian sudah bisa merangkul supporter-supporternya dan kembali kepada situasi awal di mana dengan satu hadirnya kepemimpinan wali kota maupun wakil wali kota Palembang akan memiliki satu misi, satu tujuan bagaimana menciptakan Kota Palembang yang lebih baik. Polri pastinya kan berperan sangat penting Sangat. dalam keamanan ini ya Pak. Sangat. Kalau di Polrestabes Palembang sendiri, berapa personil yang diturunkan untuk mengembalikan Pak? Kekuatan kami total anggota Polrestabes dan Polres itu 834. Sesuai dengan surat keputusan yang telah dikeluarkan, karena surat keputusan ini juga basicnya adalah anggaran, karena kami itu memiliki moto, slogannya adalah anggaran berbasis kinerja. Mabes Polri hanya memberikan ataupun menurunkan anggaran sebesar untuk 754 personil. Namun demikian, kami juga mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Palembang melalui NPHD, naskah perjanjian hibah daerah, di mana kami mendapatkan bantuan kurang lebih hampir 15 miliar untuk mendukung pengamanan pilkada di Kota Palembang. Tentunya dengan anggaran yang cukup besar tersebut, kami akan maksimalkan dengan melibatkan 2/3 anggota Polrestabes Palembang. Sekali lagi 2/3 ini adalah kekuatan kami dari 10.834 personil yang notabene tadi di depan hanya 734 yang dianggarkan, namun kami telah dibantu oleh pemerintah daerah sehingga nanti sisanya itu bisa kami anggarkan untuk kebutuhan personil. Ditambah kita juga mendapatkan lebih 154 personil BKU dari Polda. Tentunya dengan kuantitas jumlah yang cukup besar dan penanganan pilkada dan pilkada Kota Palembang ini, kami nanti sudah ditangani oleh Limas, karena di Kota Palembang ini ada kurang lebih 2.272 PTS yang tentunya nanti akan dijaga oleh personel Polri dan Limas, dan tidak ketinggalan kita juga di backup dari teman-teman dari TNI yang pada akhirnya kita akan bisa membantu mengamankan jalannya pemungutan suara pada tanggal 27 November. Lalu, dari kan biasanya pilkada hal-hal seperti ini kan money politik, silakan dan tidak kayak campaign atau ini di sosial media tuh berarti luar biasa gitu ya Pak ya. Langkah apa nih yang dilakukan oleh teman-teman dari polisi atau untuk mengatasi hal-hal itu terjadi?
Tentunya dengan adanya ancaman-ancaman yang berpotensi seperti money politik, black campaign, kemudian adanya upaya provokasi supaya tidak tergelarnya pemilihan pilkada yang damai, kami juga telah menggelar kegiatan yang bersifat cooling system. Cooling system ini bagian daripada satu strategi kami dalam rangka untuk mencegah, mengantisipasi potensi gangguan yang tadi disebutkan seperti black campaign, kemudian money politik, kemudian hasutan-hasutan hoax yang dapat mengganggu kelancaran jalannya pilkada ini dengan berbagai macam kegiatan kepolisian sebagaimana telah kami lakukan, diantaranya dalam rangka untuk mendukung program Bapak Presiden melalui Asta Cita salah satunya kita setiap hari Selasa, hari Jumat kita menggelar kegiatan yang bersifat sosial, yaitu membagi makan siang gratis, karena sasaran kami saat ini adalah untuk warga masyarakat jalanan. Oh, jadi sasarannya ke orang-orang yang betul. Jalanan. Jadi kalau Asta Citanya Bapak Presiden itu sasaran pada makanan distribusi untuk anak sekolah. Iya. Namun saat ini kami juga bukan membuat imbangan tidak. Saat ini kami sudah menggelar untuk cooling system ini kepada masyarakat jalanan yang membutuhkan bantuan dari kami, ukuran dari kami, sehingga dengan yang bisa kami berikan makan siang gratis ini tentunya bisa membuat empati warga Kota Palembang terhadap harapan tugas-tugas kepolisian. Demikian juga kami juga menggelar bersama dengan Forkominda dengan Pak Bisi Wali Kota. Kami turun bersama-sama dalam setiap momen karena saya itu selalu bicara Pak Bisi. Kayaknya kalau nggak ada harus katanya kurang sempurna, kurang serg. Jadi saya sangat menghormati buat saya dari Pak Bisi dan Forkominda. Negara kami ini bisa menyempurnakan kegiatan-kegiatan yang telah digelar oleh pemerintah daerah yang pada akhirnya semuanya itu warga Kota Palembang. Besok di akhir November ini ketika setelah pemilihan atau pencoblosan tanggal 27 akan digelar event internasional, yaitu event bertaraf internasional. KPJ walaupun akan menghadirkan musisi jazz internasional di Kota Palembang sebagai tempatnya di PKB dan akan disihir tempat tersebut, otomatis menjadikan tugas kami untuk menggelar keamanan di situ. Karena tentunya banyak tamu-tamu VIP dan VIP yang hadir yang pada akhirnya bisa menikmati suasana Kota Palembang di malam hari dengan pesona musik jazz. Demikian juga Pak PJ Wali Kota juga memberikan satu bocoran di akhir tahun jembatan Ampera ini akan dihiasi lampu laser. Tentunya ini menjadikan satu fenomena yang bisa menyejukkan masyarakat yang pada akhirnya menjadi Kota Palembang semakin enak untuk dinikmati, disinggahi dengan berbagai macam kekurangannya, namun ada satu kelebihannya yang pada akhirnya semakin bisa membuat nyaman masyarakat yang datang maupun juga pulang. Kalau di zaman saat ini itu kan apa-apa sosial media gitu ya. Pilkada juga nggak luput dari sosial media gitu. Kalau pantauan dari rekan-rekan polisian saat ini seperti apa nih Kak untuk sosial media baik itu penertibannya segala macamnya? Kita tidak bisa menghindari dari kemajuan zaman, salah satunya perkembangan teknologi informatika, salah satunya berbagai maraknya kegiatan yang tergelar di sosial media. Karena itu bagian daripada suatu
dinamika perkembangan yang ada nilai positif dan negatif. Tentunya dengan kita melihat nilai positifnya, kita akan selalu mengapresiasi dan akan selalu mensupport terhadap lahirnya sosial media di zaman now saat ini, ya. Karena ini bagian dari tuntutan zaman, namun kita juga mencoba mengantisipasi dampak negatif. Memang dalam perkembangan satu dinamika ada positif ada negatifnya. Tentunya kita sudah bisa memetakan dampak-dampak negatifnya tersebut, tentunya akan kita lakukan pencegahan yang terakhir penegakan hukum apabila diperlukan dalam rangka menghindari dampak-dampak yang lebih besar, khususnya dampak negatif dari kehadiran sosial media tersebut. Tapi terbatas saat ini bagaimana ya Pak? Masih bisa diingetin, masih bisa diingetin jewer lah. Nah itu. Nanti kalau nanti nggak ada jewer, yang berlaku undang-undang ITE. Nah itu harus jadi catatan sobat Humas Polrestabes Palembang juga ya, jangan nggak ada takut-takutnya dalam berselancar di sosial media ya. Itu masih dipantau kepolisian juga ya Pak. Jangan kita menjadi korban daripada perkembangan teknologi informasi. Jangan kita bereforia terlalu jauh, seolah-olah tanpa batas, tanpa ada aturan. Jangan kita menjadikan korban gaptek teknologi ya, yang notabene dengan perkembangan sosial itu juga memiliki satu dampak-dampak yang bisa mengancam privasi kita. Karena dalam satu kehidupan pada intinya adalah ada aturan main. Ya. Ada aturan main. Kalau tidak ada aturan main nanti repot dunia akan kacau. Jadi yang pasti adalah dalam setiap kehidupan manusia ada etika, ada aturan main yang harus kita sepakati bersama-sama, yang tidak merugikan satu dengan yang lain. Dengan demikian perkembangan teknologi informatika tersebut betul-betul dapat dirasakan masyarakat oleh masyarakat. Baik. Ya. Ini juga yang menjadi perhatian di masyarakat itu adalah bagaimana netralitas aparat keamanan gitu Pak ya selama proses pilkada. Lalu bagaimana nih Pak tantangan terbesarnya dalam menjaga netralitas aparat keamanan sendiri Pak? Tentunya rekan-rekan sekalian, seperti tadi kami sampaikan, berbagai macam permasalahan dalam pilkada tersebut, salah satunya tadi saya sebutkan adanya backing, kemudian adanya money politik, adanya hoax, adanya yang terakhir adalah netralitas. Itu suatu hal yang manusiawi, namun memiliki satu perhatian. Kita tidak menyalahkan seperti yang disampaikan oleh Pak Mendagri, seorang ASN boleh hadir dalam kampanye salah satu paslon, hadir boleh. Artinya seorang ASN tersebut memang memiliki hak pilih, masih melekat. Dengan demikian, dengan menghadiri tersebut bisa mengetahui program-programnya. Namun pesannya Pak Mendagri itu hadir tapi pasif. Pasif itu adalah tidak secara gamblang seolah-olah menyuarakan dirinya adalah satu bagian pada kelompok tersebut. Artinya hadir itu untuk mengetahui visi dan misi daripada paslon tersebut. Apa sih misi dan visinya daripada paslon ini? Paslon A, B, C. Dengan demikian ASN memiliki pilihan pada saatnya pencoblosan, hak pilihnya itu mau diberikan pada siapa. Inilah yang namanya menjaga netralitas. Jangan malah ikut menghasut, nyuruh nyoblos A, si B dengan satu ASN, itu berarti beliau terlalu aktif. Dan saya katakan boleh berpolitik tapi pasif, tidak boleh aktif. Aktif dalam arti ikut menggerak-gerakkan satu kekuatan massa untuk memilih salah satu calon, itu tidak boleh. Oleh karena itu tolong saya pesan, memang resiko itu selalu ada, dan siapa yang menebar api
Dari nanti juga akan menanggung resiko ambil. Namun penegasan hak pilih tetap dimiliki dengan catatan dari senjata adalah tidak pasif guna mengetahui visi dan misi daripada paslon yang menjadikan pilihannya pada saat pencoblosan. Nah, saya juga penasaran gitu ya Pak ya. Anggota pasti kan punya istri begitu ya, Oh, iya. istrinya juga sipil. Apakah juga rekan kepolisian ini diberi notis begitu terhadap mungkin gerak-gerik dari Oh, pasti, istri iya. atau Iya. anak-anak? Ya, jadi yang tidak memiliki hak pilih itu hanya suami. Ya, Artinya anak dan istrinya masih memiliki hak pilih seperti Aisyah tadi. ya. Artinya mungkin kalau di internal keluarga kita kan Sah-sah Sah-sah saja. gitu ya Pak ya. yang tidak satu kita keluar, ketika keluar Sudah terpublis gitu Pak ya. habis mungkin kan kayak suaminya mendoktrin mungkin rombongan istri-istrinya aja yang tidak boleh. Tapi kalau istrinya dengan perkumpulannya silakan saja, itu tidak melibatkan suami. Itu kan sah-sah saja. Yang penting kita membawa satu organisasi Ya. suaminya pribadi kelompok arisan silakan aja. Ya kan kelompok arisan kwek-kwek silakan. Nggak masalah ya Pak. Jangan bawa misi dengan karya, tidak boleh. Jadi yang di garis bawah adalah misi BNN-nya Tidak tidak boleh boleh, ya Pak ya. tidak boleh. Organisasi Organisasi apa institusi polisi tidak boleh. tidak boleh ya Pak ya. Karena kita memang tidak diperbolehkan menggunakan syarat itu kepalatan bahwa organisasi jabatan kita. Namun kalau kelompok istrinya atau teman-temannya ada nama makanan arisan, mereka ketahui boleh itu Boleh ya Pak ya. silakan. Ya mungkin jangan bawa nama-nama simbol-simbol syarat tertentu. Oke. Jadi kalau misalkan kita sih berharap kalau kepala siapa ya Pak ya. Salah. Tapi kalau misalkan ada yang masih saja melanggar apa sanksi lah aku tuh. Tentunya masih sudah ada yang ditolak. Kartu merah. Namanya pertama itu ada karena putri pertama, sebab tertentu itu juga karena menyerah. Inilah kami bersama rekan-rekan dari Kejaksaan dan Bawaslu yang terkait dalam sekarang dulu. Kami juga memiliki tugas untuk mengawasi pelanggaran pelanggaran pilkada yang terjadi. Baik pelanggaran yang dilakukan oleh paslon, supporternya paslon, yang pada akhirnya inilah yang menjadikan satu batasan-batasan dijadikan demikian kegiatan penggelaran pemilihan kepala daerah tersebut dapat berjalan dengan api dan baik. Oleh karena itu kami pun juga memiliki misi sebagai pengawas yang tergabung dalam Sentra Undu apakah pengawasan pilkada tahun 2022 dan berapa. Berarti kalau misalnya ini udah hamil sekian hari gitu ya Pak, menuju 27 November 2024, kira-kira sejauh ini bagaimana persiapan dari teman-teman kepolisian sendiri Pak? Apakah ada memang 1, 2, 3, 4, 5 mungkin yang masih perlu dievaluasi dari ramalan kemarin? Apa ini sudah kalau dipersenkan sudah 90% malah? Kami sudah mendengar banyaknya pengaduan di Bawaslu. Terus kalau informasi dan dalam setiap minggunya dievaluasi oleh Bawaslu. Sehingga dengan demikian keputusan yang diambil 3 komponen tadi, Bawaslu, Kejaksaan dan keputusan itu akan bisa melahirkan satu cerita yang namanya tindak pidana pilkada. Namun hingga saat ini beberapa informasi itu belum bisa direkomendasikan sebagai bentuk pelanggaran pilkada, sehingga belum bisa kita katakan sebagai telah terjadinya peristiwa pelanggaran pilkada di Jakarta. Iya, masih abu-abu gitu ya Pak? Bukan abu-abu, artinya kan rumusan pelanggaran pilkada itu kan ada persyaratan formil dan faktual. Ketika kita mendapatkan informasi atau orang mengaku seperti kita akan evaluasi, analisa
dari analisa tersebut ternyata tidak terpenuhnya syarat formil dan material, sehingga kita putuskan belum terjadi pelanggaran pilkada, tidak bisa tertibkan menjadi satu bentuk penegakan hukum dalam negara. Jadi kalau per hari ini sudah berapa banyak pengaduan Pak? Sudah Kalau nggak salah, saya mendengar informasi itu di bawah itu sudah ada pengaduan 20-an aduan. Tentunya itu kan selalu tidak sepihak. Yang demikian keputusan yang kita ambil adalah besar. Nah, setelah Kepala Polrestabes Palembang, jadi memang 27 November 2020 ini diharapkan keamanan itu bisa sama-sama kita jaga, gitu ya, tidak hanya dari kepolisian yang selalu mengamankan, kita juga sebagai pribadi juga harus terserta dalam menjaga keamanan tersebutnya. Karena jangan aneh-aneh lah ya, kalau bahasa sekarang tuh jangan munah-munah gitu loh. Kalau bahasa sekarang yang sering terlontar di sehari-hari ya. Jadi kita tertib bersama. Nah, tapi sebelum Pak Hari memberikan pesan kepada Sobat Humas Polrestabes Palembang, Pak ya, boleh cerita dulu dikit Pak. Kan sudah 1 tahun 8 bulan di sini ya Pak ya. Ya, udah berapa bulan tahun. Pengalaman paling yang tidak bisa dilupakan, entah itu lucu ya, entah itu yang benar-benar, wah, jadi kalau di Palembang saya akan ingat selalu ini gitu Pak. Apa nih Pak? Yang pertama, rekan-rekan kalian, kami mencoba ketika mencoba sebisa berikan pada masyarakat maupun anggota, tentunya dengan karakter pendidikan yang saya miliki. Pada prinsipnya saya tidak sulit untuk dicari, dihubungi, berkomunikasi dengan saya. Karena ini menjadi satu modal bagi kami untuk mengetahui apa yang terjadi. Tentunya dengan hingga saat ini kegiatan tersebut masih kami lakukan. Kesan yang dapat saya tangkap dari teman-teman, tentunya hingga saat ini kami tidak begitu sulit untuk dicari, berkomunikasi, maupun berhadapan dengan saya. Itu yang saya tangkap kesan dari teman-teman, termasuk di antaranya teman-teman minoritas itu adalah suku Tionghoa, yang kebetulan saya mendengar secara langsung dari tahun ke tahun sejauh mana mereka selalu menutup diri, menjaga jarak dengan kepolisian, yang tentunya cerita lama tersebut menjadikan satu alasan kenapa sulit untuk bisa berbaur dengan anggota kepolisian. Permasalahan itulah yang coba kami dalami, tentunya dengan style yang tidak saya buat-buat, karena pada prinsipnya saya selalu mengingatkan kepada seluruh anggota kami, maksud diri saya tidak selalu ringan tangan sebagai seorang insan manusia. Artinya selama masih bisa kita lakukan, kenapa tidak kita lakukan? Tanpa kita sadari, bentuk ringan tangan itu bagian yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, dengan kalau nggak dari mana strategi, bagi saya strategi karena itu sudah kebiasaan kami. Kebiasaan yang saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari maupun selama sebelumnya aktivitas di Kota Palembang, yang pada akhirnya dengan hal yang tidak saya sengaja tersebut menjadikan satu habit yang mungkin bagi teman-teman yang melihat sesuatu yang unik dan jarang. Namun bagi kami tidak, bagi saya sendiri tidak, karena itu bagian yang dalam keseharian saya lakukan. Sebagai contoh, mungkin teman-teman tidak percaya selama saya menjabat sebagai seorang Kapolres 10 tahun yang lalu hingga saat ini menjadi Kapolres status lagi, saya tidak pernah punya yang namanya ajudan.
Saya didampingi seorang sopir. Artinya bukan saya mencari sensasi, tidak. Saya mencoba melihat selama ini kita selalu mengatakan kekurangan personel. Namun yang terjadi kita menggunakan personel yang lebih efisien hanya sebagai seorang ajudan. Oleh karenanya dengan situasi yang kontra tersebut kami mencoba merubah satu kebiasaan. Saya seorang anggota polisi yang dididik mahal-mahal hanya bertugas sebagai ajudan pembawa tas orang yang disuruh-suruh. Dan pada akhirnya dengan cara itulah saya mencoba membiasakan, tidak usah dibantu karena hingga saat ini saya masih bisa sendiri. Mungkin itu hal yang kecil yang saya lakukan, hal yang besar pun juga ada. Oleh karena itu mungkin teman-teman apakah percaya dan percaya, tapi itulah diri kami, sehingga saya mencoba membiasakan yang mungkin tidak terbiasa dalam rekan-rekan kami, yang pada akhirnya menjadikan sesuatu yang baik untuk selalu diikuti guna menciptakan hal-hal yang lebih baik untuk kita. Sudah bisa bahasa Palembang, Pak? Itu kelemahan saya. Saya yang bisa mendengar. Oh, tapi berarti ngerti ya, Pak? Kalau kita ngobrol ya, baca ya. Jujur, isi saya orang Palembang. Tapi saya juga saudara juga. Tapi kalau beliau ngomong pasti ngerti ya, Pak? Pasti ngerti, pasti ngerti. Oke, baik. Ya, nggak masalah, Pak. Yang penting ngerti lah, Pak ya. Paham, selalu paham. Kalau kita ngobrol ngajak pakai bahasa Palembang, paham ya, Pak ya. Baik, nggak berasa nih udah beberapa menit kita ngobrol-ngobrol sama Pak Haryo, sobat-sobat Palembang. Mungkin untuk closing statement yang harus disampaikan begitu Pak, apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama mungkin menjaga keamanan dan ketertiban pada 27 November 2020. Saya ingin pesan pada seluruh masyarakat termasuk anggota kami. Kalau kita suka mendengarkan lagu God Bless, Agung Sandiwara. Jadi kita memiliki peran masing-masing. Saat ini saya selaku Kapolres memiliki peran untuk memimpin. Tentunya kami mencoba menempatkan sebagai seorang pimpinan yang sebaik mungkin, sapi mungkin, baik untuk anggota saya maupun di masyarakat. Demikian juga masyarakat. Saya berharap masyarakat, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja, tolong perankan Anda sebagai masyarakat yang baik. Dengan demikian, percayalah, kebaikan itu akan selalu menghasilkan hal yang lebih baik lagi. Kalau itu percayai, kebaikan itu selalu menghasilkan hal yang lebih baik lagi. Keangkara-murkaan itu akan selalu kalah dengan kebaikan. Oleh karena itu, kita lakukan peran kita dengan sebaik-baiknya, baik masyarakat sebagai mitra, baik kita kita kami, baik kepolisian, demikian juga kami dari kepolisian dan seluruh anggota mencoba memainkan peran sebaik-baiknya sebagai aparat pelindung pelayanan bagi masyarakat, yang pada akhirnya dengan peran tersebut kita bisa menuju satu tujuan yang baik untuk kita semua, khususnya untuk keamanan, ketentraman, dan kemajuan kota Palembang. Itu saja. Ada pesan khusus untuk anggota? Pesan khusus bagi anggota intinya melakukan peran yang sebaik-baiknya. Tugas kita adalah menolong masyarakat. Yakinlah dan percayalah, menolong adalah suatu perbuatan yang mulia, namun terukur, bukan menolong yang tidak terukur. Yang pada akhirnya dengan keikhlasan, lagi menolong dengan keikhlasan, menolong yang terukur, menolong jangan dibuat-buat, lahirinya nanti akan menjadi satu habit, kebiasaan yang ringan tangan tersebut, kemuliaan akan rekan-rekan dapatkan.
Pak Haryo, terima kasih banyak sudah berbincang-bincang bersama kita semua, bersama Sobat Humas Polrestabes Palembang, Pak. Sehat selalu, Pak. Terima kasih Mbak ya. Alhamdulillah, semua yang diharapkan seperti Pak amanah dalam 2024 nanti itu benar-benar bisa kita wujudkan bersama gitu ya Pak ya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Kapolres Tabes Palembang, Kombes Pol Dr. Haryo Sugiharto SIK. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya Pak. Terima kasih. Untuk podcast Humas Polres Tabes Palembang. Terima kasih Mbak. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Humas Polres Tabes Palembang, kita sudah berbincang-bincang bersama Kapolres Tabes Palembang, Kombes Pol Dr. Haryo Sugiharto SIK. Nah, selanjutnya nanti kira-kira kita akan membahas apa lagi untuk di episode podcast Humas Polres Tabes Palembang berikutnya. Nantikan aja terus, jangan lupa subscribe ya, subscribe untuk YouTube podcast Humas Polres Tabes Palembang. Dan bagi Anda yang mau bertanya, langsung saja komen di YouTube channel YouTube kita di podcast Humas Polres Tabes Palembang. Saya Romadin, harus pamit dari episode kali ini. Harga Tipmas Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat jelang pemungutan suara Pilkada serentak 2024 di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.